Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mewujudkan pencapaian visi Sumsel Maju untuk Semua. Nah, beberapa yang sudah ditetapkan targetnya antara lain peningkatan produktivitas pertanian, kemudian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan juga penurunan angka stunting. Hal inilah yang menjadi perhatian di era pemerintahan Gubernur Herman Deru. Lalu seperti apa upaya dan program yang sudah dilakukan dan seberapa konkret hasilnya? Inilah Untuk Indonesia dari Sumatera Selatan. Sekarang saya sedang berada di Festival Rempah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, Festival Rempah ini adalah upaya untuk memasarkan produk-produk pertanian yang merupakan andalan dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan berbincang langsung dengan Gubernur Herman Deru. Mari ikuti saya. Pak Gubernur, terima kasih atas waktunya. Semangat Provinsi Sumatera Selatan itu Sumsel Maju untuk Semua, Pak. Nah, untuk mewujudkan target selama ini sektor yang menjadi prioritas itu apa, Pak Gubernur? Pembangun itu kan ada dua, fisik dan non fisik. Karena juga orang butuh fasilitas, butuh infrastruktur. Non fisik, misalnya itu kegiatan yang diinisiasi oleh PKK misalnya, kenapa sampai gubernur turun tangan gitu. Ya. Karena ini kan pembangunan non fisik sebenarnya untuk menggeliatkan ekonomi para ibu-ibu khususnya. Oke. Meskipun bukan hanya padi saja, Pak, tapi Sumatera Selatan itu kan provinsi yang diandalkan sebagai lumbung pangan nasional. Ya, Bahkan produksinya 5 besar kita. 5 besar. Nah, itu upaya Pemprov sejauh ini untuk bisa mempertahankan predikat itu. Dan bagaimana upaya pemerintah provinsi untuk mempertahankan itu? Pertanian khususnya padi, saat saya dilantik kita peringkat ke-8 produksinya se-Indonesia ini. 8 waktu itu ya? Tingkat ke-8. Di tahun ketiga itu kita sudah menjadi 5 besar. Jawa 3, 1 Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Ini kita pasti belum puas. Kalau kita tengok dari luas wilayah, kita ini masih sangat mungkin untuk ekstensifikasi. Lahan kita masih luas, tapi kan ada benturannya, ada 2 hal. Apa itu, Pak? Satu, ada di antaranya lahan kita ini 1,4 juta gambut. Itu kendalanya ya. Kedua, rawa-rawa lebah. Ini pembukaan awalnya tidak semurah tanah datar. Pak Gub, ada komitmen kuat dari Pemprov ini untuk menyediakan pendamping yang lebih banyak, Pak, PPEP. Untuk petani, kenapa itu penting, Pak? Sejarah penyuluh ini kan sejarah yang legendaris. Kita ingat tahun 86, pertama kali Indonesia ini swasembada pangan. Tahun 85-86. Saya menjadi saksi hidup di situ. Menjadi penyuluh itu tidak hanya membimbing petani untuk dalam produksi pertanian. Saprodi misalnya, sarana produksi pertanian ya. Padinya, bukan hanya. Tapi kita bagi beberapa kelompok. Satu, penyuluh yang membidani sawah, artinya pertanian, perkebunan, Ya. juga perikanan dan peternakan. Jadi ada 4 kelompok penyuluh ini. Tadi 2.100 jumlah. Oke. Lebih kurang. Pak Gubernur, ini hanya salah satu pencapaian. Kan ada juga infrastruktur, kemudian angka stunting. Nah, ini Pak, terakhir Pak Gubernur melihat 5 tahun ke depan, itu dengan segala capaian yang sudah ada, ini harus seperti apa, Pak? Apa yang harus dimaksimalkan untuk Provinsi Sumatera Selatan ini? Kalau 5 tahun berlalu, antara lain stunting terbaik. Ini kan akumulasi. Iya. IPM meningkat. Jadi Sumatera Selatan itu baru tahun 2022 masuk dalam kelompok IPM tinggi. Jadi kita ini sudah setara dengan kota-kota di Jawa sekarang. Stunting oke. Infrastruktur. Coba lihat di tabel Kementerian PU. Kita masuk dalam 10 besar provinsi infrastruktur terbaik. Konektivitas. Jalan rusak yang terendah juga ya, Pak ya? Ya, jalan rusak terendah. Itu artinya kan
itu tidak mercusuar. Setelah ini terpenuhi, yang bersifat aksesoris juga tentu perlu kan. Seperti misalnya kita harus ke depan itu bagaimana mengoptimalisasi potensi alam. Meskipun kita udah jalan nih seperti Ranau, kita optimalisasi kunjungan itu dengan Ranau Bundo. Oke. Seperti pada alam dengan Demporan. Iya. Oke, baik. Lagi-lagi sinergis ya Pak ya. Kasih. Nanti kita akan lihat Pak ke lapangan, nanti kita akan cerita lagi hasil temuan kami di lapangan. Terima kasih Pak Gubernur, sukses ya. Nah setelah ini kita akan lihat bagaimana kondisi upaya peningkatan produktivitas pertanian di beberapa daerah di Sumatera Selatan, begitu pula dengan infrastruktur dan juga percepatan penurunan stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Provinsi Sumatera Selatan ini masuk 3 besar provinsi yang capaian angka penurunan stuntingnya lebih tinggi dari angka nasional. Nah, apa saja kegiatannya dan seperti apa juga hasil yang didapatkan setelah para pendamping ini aktif turun ke lapangan? Kita akan lihat seperti apa. Mbak Oting, terima kasih sudah mau berbagi dengan Metro TV. Nah, kita ngomongin soal angka stunting ya. Ini kegiatan yang ada di sini itu yang rutin diadakan bulanan atau mingguan atau gimana untuk tumbuh kembang anak? Kalau kita setiap hari itu dilakukan pendampingan keluarga untuk mencari sasaran beresiko stunting. Oke, untuk tahu bahwa anak itu menderita stunting, itu apakah dengan sistem mereka datang, lapor, atau jemput bola atau gimana? Kita di sini jemput bola ya Mas Iqbal ya. Jadi untuk mengetahui stunting tadi ada indikator jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jika datang ke posyandu ada pelayanan dan kita juga dari BKKBN itu ada penyuluhan gitu kan. Jadi kalau jangka pendek itu kan dilihat dari pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Tapi kalau misalkan dari BKKBN itu adanya KKA, kartu kembang anak. Jadi kita di situ juga melihat di umur anak 0 sampai 1 tahun itu seharusnya bisa apa. Ini udah bisa belum dilaksanakan oleh sang anak begitu loh. Mendampingi itu bentuknya seperti apa sih dengan bahasa sehari-hari itu sederhananya seperti apa? Karena kita ini orang lapangan ya Pak Iqbal. Jadi kita ini terjun langsung ke lapangan, kita jemput bola langsung gitu loh. Senang nggak sih melakukan ini? Oh, alhamdulillah saya kayaknya gimana ya Mas Iqbal, happy ya. Kenapa? Alhamdulillah saya happy loh. Kenapa senang melakukan Karena tugas berat ini? di sini kita pengabdian ya, lebih melihat kayaknya senang bisa bantu orang, bisa kayak kita melaporkan data ini terus ada respon dari atas kita, dari dinas, dari terutama pemerintah gitu. Oke. Nah ini kan Pak Gubernur tuh dalam beberapa kesempatan tuh selalu menitik beratkan soal stunting di acara apapun. Stunting harus turun angkanya. Nah bagaimana itu menerjemahkan di lapangan actionnya Mbak Oting dan kawan-kawannya seperti apa untuk ikut berkontribusi agar angka stunting ini Kalau turun? dari pemerintahan, terutama dari Pak Gubernur, kita dari BKKBN ya, itu luar biasa untuk gerakan penurunan percepatan stunting ini. Sekarang ya Mas Iqbal, itu alhamdulillah angkanya sudah turun ya. Sudah turun. Sudah turun alhamdulillah. Konkret ya jadinya. Iya. Jadi dari 24,8% itu menjadi 18,6%. Jadi sudah 6,2% itu turunnya angka stunting ini. Iya. Terima kasih Mbak Oting dan teman-teman juga terima kasih di sini. Itu tadi sedikit gambaran ya pemirsa bagaimana teman-teman pendamping ini berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi dalam program pemerintah menurunkan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Untuk Indonesia Sumatera Selatan. Didukung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali menerima penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Joko Widodo. Herman Deru dinilai berdedikasi dan memiliki perhatian khusus pada sektor pertanian dan nelayan di daerahnya
sehingga Sumatera Selatan menjadi daerah produksi pertanian tertinggi tahun ini hingga masuk dalam 5 besar provinsi Indonesia dengan produksi padi tertinggi nasional. Saat ini saya sedang berada di Desa Glebak Dalam di Kecamatan Rambutan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dikenal dengan sektor pertaniannya yang tidak hanya produktif tapi juga maju. Nah, kita akan menggali lebih dalam seperti apa pengelolaan sektor pertanian yang ada di sini. Saya sudah janji dengan salah satu penyuluh pertanian yang tentu saja berkontribusi besar terhadap majunya pertanian yang ada di sini. Selamat siang. Assalamualaikum. Sedang apa nih Pak sekarang? Kumpul-kumpul Pak. Sedang kumpul-kumpul. Lagi penyuluhan ya betul? Iya. Oke, dengan Pak Ubaidillah. Iya. Pak Ubay, selamat siang Pak. Saya Iqbal. Saya Ubay. Baik. Dulu Pak. Penyuluh, saya minta waktunya sebentar. Boleh. Mau cari tahu bagaimana pengelolaan pertanian yang ada di sini. Ya. Boleh diantar ya Pak ya? Pak Ubay, ini yang ada di sini di total di Desa Glebak Dalam ini luasnya ada berapa hektar Pak? Iya Pak Iqbal, terima kasih. Di sini luas lahan pertanian ini ada 940 hektaran. Ini terbagi 2 tipologi lahan. Lahan lebat dangkal dan lebat dalam. Oke. Produktivitasnya sekitar berapa ton Pak yang dihasilkan? Produktivitas itu sekarang sudah rata-rata di atas 5. Bahkan untuk yang MT sekarang ini yang 7 ton per hektar Pak Iqbal. 7 ton per hektar? Ya. Oke. Pak, padi yang ada di sini ini untuk memenuhi kebutuhan mana Pak? Untuk di Sumatera Selatan saja? Ya, Sumatera Selatan. Oke. Bapak sebagai penyuluh ya? Ya. Nah, yang penting pada saat disampaikan dalam penyuluhan kepada petani-petani yang ada di sini itu apa Pak? Supaya produktivitas meningkat? Itu pemeliharaan tanaman. Kalau masalah pemakaian benih berlabel, mereka sudah paham semua. Bahkan di sini boleh dikatakan 80% dia memakai benih yang berlabel. Oke. Ya. Bapak bertugas sebagai penyuluh berarti sudah berapa lama? Saya di penyuluh sudah 32 tahun. Oke. Nah, yang paling penting itu apa sih Pak yang disampaikan ke petani itu? Untuk Karena kan dikenal produktivitasnya tinggi nih di desa ini dibandingkan yang lain. Nah, kami Desa Glebak Dalam, alhamdulillah dengan adanya program dari Provinsi kepemimpinan Pak Hermandru sebagai gubernur yang memotivasi kami sebagai petugas bagaimana caranya Sumsel itu meningkat. Peringkatnya dari 5 besar kalau bisa menjadi 2 atau 1 di luar dari Pulau Jawa gitu kan. Okay. Nah itu yang kami tekankan ke petani pemeliharaannya dan ke pemerintah juga kami butuhkan itu sodetan. Nah di sini sejak ada sodetan, normalisasi sungai gitu ya, terus pemantan benih sehingga produksi petani itu bisa meningkat. Nah, bagaimana menerjemahkan keinginan gubernur sehari-harinya Pak di sini? Hari-hari saya di lapangan, di mana petani yang produksinya kurang itu yang saya deketin. Ya dengan begitu kita akhirnya tahu Pak kendala mereka itu apa, atau di permodalan atau cara budidayanya gitu kan. Ya alhamdulillah petani juga terbantu. Target saya itu IP 300 Pak. Artinya? Jadi kalau sekarang ini petani sudah 70% itu sudah IP 200, nah 5 tahun kemungkinan itu bisa IP 300. Entah dia IP 300 padi-padi palawija atau padi palawija padi. Itu harapan kita. Itu harapan sehingga Bapak, ya? Kesejahteraan petani itu lebih berkah. Oke, terima kasih. Mari kita lihat lahan pertanian yang ada di sini. Sekarang kita sedang berada di salah satu saung. Ini petani-petani sedang ngobrol di sini. Saya akan menggali lebih dalam dengan salah satunya, Mang Ujo. Mang Ujo itu di sini mengerjakan sekitar berapa lebaran lahannya? Kelompok yang saya bawahi itu ada 35 hektar kurang lebih. Produksi berapa ton? Rata-rata di angka 5 ton. 5 ton per hektarnya. 5 ton per hektar. Ya. Nah, penyuluh itu penting nggak sih buat teman-teman petani yang ada di sini, Pak? Kalau penyuluh sih sangat penting, Pak. Kenapa? Karena kami di sini kan secara otodidak belajar di lapangan kan. Kalau penyuluh kan dia kan ilmunya
semacam jenis penyakit atau bentuk penyakit kami kan tidak tahu. Nah disitulah tugas penyuluh. Oke, Bapak sekarang senang nggak sih jadi petani? Nyaman Pak, Kenapa nyaman? karena petani itu Pak, walaupun tidak dikatakan pejuang, tapi mereka pejuang Pak. Mereka pahlawan. Kami sebagai petani menikmati apa yang kami rasakan sekarang ini. Mang Ujo, saya dengar petani di sini teman-teman dapat bantuan benih atau bibit juga ya? Betul, sebagian ada. Dari provinsi. Nah itu kelihatan nggak hasilnya konkret nggak setelah dapat bantuan benih itu? Efek samping daripada benih unggul itu memang ada peningkatan Pak. Dari jumlah produksi, kalau memang cuacanya bagus, segalanya mendukung, itu bisa mencapai 7 ton. Jadi Sebelumnya 5-6 ton. Iya. Ini kalau dibantu benih bisa naik 1 ton sampai Iya. 7 ton. Mang Ujo, terima kasih. sama-sama Pak. Teman-teman terima kasih. Sama-sama ya. Semoga tetap semangat ya. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat, produktivitas supaya tetap meningkat di sini. Petani harus semangat Pak. Petani harus semangat, Ya. itu kuncinya tadi dari salah satu petani yang kami sempat menggali informasi. Dan itulah tadi sekilas gambaran bagaimana petani-petani yang ada di sini bersinergi dengan penyuluh, dengan petugas PPEP, akhirnya bisa berujung kepada peningkatan produktivitas untuk mewujudkan visi Sumsel maju untuk semua. Tetaplah di Untuk Indonesia. Didukung oleh Sumatera Selatan masuk kategori daerah dengan jalan rusak terendah di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, tahun 2021, jalan provinsi yang rusak di Sumatera Selatan hanya 151,2 km. Sumatera Selatan juga tercatat kategori wilayah peringkat 28 dari total 32 provinsi yang jalan provinsinya rusak. Salah satu upaya Pemprov adalah membangun jalan baru atau bypass dari Cempaka, Kabupaten Oku Timur, ke Tanah Abang, Kabupaten Ogan Ilir, yang mempersingkat jarak tempuh dari 130 km menjadi 14 km. Artinya, waktu tempuh menjadi lebih pendek, dari 2,5 jam menjadi 30 menit. Kondisi jalan provinsi tahun 2018 adalah sepanjang 1.513,653 km dengan kondisi mantap 61,22%. Dan kini, kondisi mantap sudah mencapai 94,93% atau bertambah 33,71%. Indikator ini telah melebihi 100% target nasional sebesar 80% untuk jalan daerah. Tahun 2023, Pemprov Sumatera Selatan juga meningkatkan kewenangan status jalan provinsi dari 1.513,653 km menjadi 1.779,27 km atau bertambah 265,617 km. Di saat yang sama, Pemprov Sumatera Selatan dengan menggunakan APBD menyelesaikan pekerjaan beberapa jembatan yang mangkrak, antara lain jembatan Pandan Agung yang menghubungkan Kampung Ulu dan Kampung Ilir. Selain itu, Pemprov Sumatera Selatan mengucurkan dana sebesar 54,8 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jembatan ini akan memperpendek jarak tempuh sejauh 30 km atau sekitar 30 menit. Selain itu, Gubernur meresmikan 3 jembatan sekaligus di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ketiga jembatan tersebut adalah Jembatan Bong Desa Lontar, Jembatan Air Terentang Lubuk Batang Lama, dan Jembatan Air Kuruk Lubuk Batang. Bantuan Gubernur tahun 2019-2022 dialokasikan sebesar 2,7 triliun rupiah dan tahun 2023 masih berjalan. Keberhasilan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbagai sektor terlihat dalam data dan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Pak Wahyu, terima kasih
atas waktunya untuk Metro TV. Sama-sama. Ya. Nah, Pak Wahyu, ini kan kalau kita berbicara Provinsi Sumatera Selatan, Ya. itu kan sedang berusaha menjalani sinergi antar lembaga dan tujuannya Ya, Sumsel betul. Maju untuk Ya. semua, termasuk di situ pembangunan sumber daya manusia. Nah, yang menjadi indikator yang pertama kemiskinan dulu ya Pak ya, indeks pembangunan manusia atau IPM dan juga produksi pertanian. pertanian. Nah, kita ke kemiskinan dulu Pak. Itu kalau sinergi sudah terjalin, kalau dilihat year on year-nya itu seperti apa Pak angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan? Ya, terkait dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan, berdasarkan data terakhir dari BPS memang menunjukkan perubahan yang cukup signifikan ya. Bahkan mengalami penurunan kurang lebih hampir 1,02 persen poin. Sejak 2018 itu pada angka 12,80%, sekarang di tahun 2023 sudah mencapai 11,78%. Apa saja Pak yang mempengaruhi Pak Wahyu? Ya tentunya perbaikan ekonomi ya, di mana pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan juga selama 5 tahun terakhir ini hampir tumbuh rata-rata di atas 5% gitu. Ya, kemudian juga adanya peningkatan pendapatan masyarakat ya. Nah kemudian tentunya program-program pemerintah, salah satu program andalan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kan adalah gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Diharapkan masyarakat itu punya ketahanan pangan, ya akses pangan mandiri. Oke, nah nanti kita juga akan berbicara soal pangan itu ya Pak. Tapi Ya. sebelumnya ini kan saling berkelindan, hubungannya erat antara angka kemiskinan kemudian dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah Ya. kalau di Provinsi Sumatera Selatan gimana Pak? Kita juga melihat angka yang cukup baik. Kita sudah mulai beranjak dari level yang sedang, ya IPM Sumatera Selatan, ke level yang tinggi. Level sedang itu kan kisarannya di angka 60 sampai 70 dan kita sudah berangkat ke level yang tinggi yaitu di 70,9. Artinya dengan program-program tadi, pengendasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan juga dari sisi tingkat pendidikan, itu artinya mampu mengangkat tingkat indeks pembangunan manusia. Indikatornya apa itu Pak? 3 dimensi. Yang pertama dimensi usia harapan hidup. Usia harapan hidup juga cukup bagus, kita di 70,32. Artinya apa? Bayi-bayi yang sekarang lahir di tahun 2022 kemarin, ini kan angkanya angka tahun 2022, bahwa dia nanti akan mencapai usia harapan hidupnya pada level 70 tahun. Nah, Provinsi Sumatera Selatan ini juga istilahnya tuh diandalkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional di Indonesia gitu ya Pak ya. Bagaimana dengan produktivitas pertanian di Provinsi Sumatera Selatan terkhusus beras? Produktivitas kita di Sumatera Selatan itu mencapai 5,4 ton per hektar. Ini cukup bagus itu angka ini ya. Kemudian untuk dari gabah kering ini kita konversi ya menjadi beras. Ya, produksi beras itu ketika konversi itu mencapai 1,58 juta ton. Artinya apa? Konsumsi yang dibutuhkan untuk penduduk itu 955.000. Sementara produksi beras kita ada 1,5 juta ton. Artinya kita surplus kurang lebih sekitar 600.000 ton. Jadi memang Sumsel ini juga menjadi lumbung ya beras nasional. Kalau untuk Sumatera Selatan itu kurang lebih ranking di ranking 5 ya secara nasional ya. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Sama-sama Pak Iqbal. Kita harapkan semoga program pemerintah ini bisa terus menjadi Tersinergi dengan baik. Karena Betul. ini masalah sinergi begitu ya. Ya karena memang peran BPS ya tentunya kita memotret apa yang menjadi capaian kinerja pemerintah di lapangan, dan memang kondisinya ya ada cukup perbaikan yang signifikan terhadap hampir seluruh indikator yang ada. Capaian dari inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini tergambar dari predikat oleh Bappenas yang menyatakan bahwa provinsi ini menjadi yang terbaik kedua nasional dalam hal pembangunan daerah. Ini artinya pembangunan di Bumi Sriwijaya ini menjadi yang terbaik pertama di luar Pulau Jawa. Sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan program pemerintah terutama dalam bidang pertanian, infrastruktur, IPM, hingga penurunan angka stunting. Ini untuk mewujudkan agar keberhasilan pembangunan ini dirasakan merata oleh seluruh masyarakat demi mewujudkan visi dan misi Sumsel Maju untuk semua dari Sumatera Selatan untuk Indonesia. Metro TV